Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ketemu lagi dengan saya, Wawan Lawyer Channel gitu ya, dengan hostnya Wawan. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingin di sini ingin sedikit mengomentari saja ya. Semoga bisa di bawah 6 menit terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salah satu isinya itu adalah penundaan pemilu. Nah, ini kan ada partai melakukan gugatan perdata kepada KPU atau melawan KPU terkait dengan tidak lolosnya atau tidak lolos administratifnya partai tersebut sehingga kemudian dia merasa dirugikan karena tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Nah, awal kasusnya itu begitu katanya. Nah, saya tidak akan memberikan komentar benar salahnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini karena sampai sekarang pun ini KPU, saya baca di beberapa berita KPU mau banding gitu kan, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Nah, ini bagus gitu ya. Ada upaya hukum yang berjalan di negara ini. Nah, saya hanya ngomong kalau benar nanti putusan pengadilan perdata itu bisa menyebabkan adanya penundaan pemilu, maka ini peristiwa yang spektakuler betul gitu. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat spektakuler gitu. Putusan pengadilan perdata bisa berpengaruh terhadap jalannya ketatanegaraan. Wah, apa iki? Ini kalau jalan itu jujur saja, itu teori akademis yang saya pahami terkait dengan kewenangan pengadilan itu bisa runtuh semua itu. Karena gini ya, setahu kami atau sepaham kami yang juga diafirmasi oleh kalau di berita di Tempo ini kan ada Pak Hamdan Zulfa ya, yang Kamis kemarin dia juga komentar dan komentarnya dimuat di majalah Tempo bahwa di tempo.co, majalah tempo.co. Jadi yang berwenang untuk menangani sengketa pemilu itu kan ada beberapa. Kalau yang terkait dengan administrasi itu ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, ada juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau yang terkait dengan sengketa hasil pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Itu yang sepaham saya. Kan gitu. Nah, diafirmasi juga oleh Pak Hamdan Zulfa gitu ya. Jadi pengadilan perdata ini sekarang ada kecenderungan untuk menangani semua jenis perkara kayaknya ya. Karena begini, dulu mungkin kita beberapa waktu yang lalu sering dengar berita ketika misalnya ada anggota dewan atau anggota legislatif dia diberhentikan menjadi kader partai begitu. Kemudian dia menggugat partainya dengan gugatan perdata. Gitu. Jadi seperti pengadilan perdata ini kayak pengadilan untuk mengadili semua kasus gitu ya. Jangan-jangan suatu saat nanti semua teori akademik tentang kewenangan badan peradilan itu akan berubah semua. Gitu. Terkait dengan kewenangan badan peradilan, terutama badan peradilan perdata. Nah, ini kita mungkin masih akan melihat perkembangan yang nanti ya, karena dengar-dengar juga KPU juga mau banding. Selamat pembanding Pak gitu ya. Saya ucapkan pada KPU, semoga saja menemukan keadilan di situ. Dan sekali lagi saya tegaskan, kalau memang benar nanti ada penundaan pemilu diakibatkan karena putusan pengadilan perdata ini atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, maka ini adalah yang spektakuler, yang revolusioner untuk mengubah sistem ketatanegaraan. Dan kita masih akan melihat perkembangannya dengan banding yang dilakukan oleh KPU atau upaya hukum yang akan dilakukan oleh KPU ini akan menemukan kebenaran seperti apa nantinya begitu. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.